Sebuah film berjudul Astrau tahun 2024 akan menceritakan tentang seorang manajer restoran yang mendapat teror dari sekelompok anak badung. Awalnya hanya niat iseng, tapi perlahan berubah menjadi mimpi buruk. Seperti apa ceritanya? Langsung saja pasang handsfree, semitris kemudian serbahan, kencangkan celana dalam. Selamat menonton dan cekicrot. Cerita diawali dengan memperkenalkan seorang gadis muda bernama Nancy yang sedang papang di semak-semak dan baru mengetahui jika dirinya sedang hamil muda. Ditemani sahabatnya yang bernama, kita panggil saja Yuli, Nancy pun menceritakan tentang dirinya yang positif hamil. Saat ditanya siapa ayahnya, Nancy pun menjawab tidak tahu karena akhir-akhir ini ia kebetulan berhubungan dengan beberapa teman prianya. You don't know? Dan lihat teman-teman ya, inilah dampak dari pergaulan bebas dan tidak berpegang teguh pada aturan agama. Sampai bingung loh ayah dari janin yang dikandungnya, ya Allah. Karena Nancy kerja di restoran dan masuk shift siang, ia pun buru-buru berangkat ke tempat kerja dan ganti maju di mobil. Di mana saat Nancy sedang asik berkendara sambil mendengarkan musik pongdut, tiba-tiba... Ya, mesin mobilnya ngadat lagi yang membuat Nancy harus berjalan kaki dan terpaksa meninggalkan mobilnya tergeletak begitu saja. Saat sedang jalan kaki itulah muncul rekan kerjanya yang bernama Bobby. Ia selalu berangkat kerja menggunakan sepeda sehingga daripada terlambat, Nancy pun ikut ajakan Bobby untuk dibonceng bersamanya. Setibanya di tempat kerja, Nancy langsung menemui sang pemilik restoran yang ternyata adalah ayahnya sendiri. Dan Nancy baru menjabat sebagai manajer di restoran ini, sehingga sang ayah memberitahu Nancy untuk lebih disiplin agar bisa menjadi contoh untuk karyawan yang lain. You're a manager now. Coworkers need to look up to you. Hari ini kebetulan si ayah ada janji kencan dengan pacar barunya. Ibu Nancy sendiri sudah lama wafat dan si ayah sedang butuh asupan nutrisi setelah sekian lama kekeringan, sehingga Nancy diminta untuk kerja lembur sampai restoran ini tutup. Saat Nancy sedang membersihkan meja itulah ia melihat piring bekas makan pelanggan berisi angen kacang dan goreng endog yang seketika membuatnya mual dan langsung muntah ke belakang. Secara kebetulan, di situ ada sang koki restoran bernama Jack. Ia adalah orang kepercayaan ayahnya yang juga akan menjadi teman satu shift Nancy malam ini. Jack rupanya memiliki firasat kuat ketika ia mengatakan bahwa Nancy sedang hamil. Tak lama, muncullah si ayah bertepatan dengan Nancy yang sedang masih muntah. Jack yang pengertian pun langsung mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan bahwa Nancy muntah gara-gara sekantong plastik berisi daging busuk, sehingga si ayah tidak akan curiga tentang kehamilan Nancy ini. My honor. I'll be right in. Nancy pun kembali ke dalam restoran untuk melanjutkan pekerjaan dan tak lama si ayah pun pamit pergi untuk kencan. Di mana saat Nancy sedang menghitung laporan, salah satu karyawan yang bernama Peter pun tak sengaja menumpahkan air yang karena Peter ini adalah, mohon maaf, seseorang yang keterbelakangan. Nancy pun memaklumi kesalahannya. Tak lama muncullah sekelompok remaja bersepeda yang memang biasa berkeliaran mengganggu orang-orang, di mana Nancy yang tak ingin lingkungan restoran menjadi terganggu pun langsung nyerenteng keluar untuk mengusir mereka semua. Karena kehamilannya, Nancy pun menjadi orang yang sangat sensitif dan mudah marah. Hal itu membuat semua karyawannya kena marah, termasuk Peter yang tak kunjung membersihkan air tumpahnya. Ditambah, para remaja itu nekat masuk ke dalam restoran, memakai topeng, dan sok-sokan memesan makanan. I want fries. We're paying customers. We're not gonna serve you. Sadar jika mereka hanya ingin iseng saja, Nancy yang mulai naik pitam pun mengancam akan menelepon polisi. Namun Jack yang berada di dekat telepon pun bisa mendengar dengan jelas jika Nancy hanya sedang menggertak dan tidak benar-benar serius melakukannya.
Akibat kejadian itu, Nancy pun melampiaskan kekesalannya kepada semua karyawan seperti Jack, Bobby, Peter, dan 2 karyawan lain. Menurut Nancy, mereka seharusnya membantunya mengusir para remaja, bukan hanya ngajedog, menonton, dan diam saja tak berbuat apa-apa. Jack sebagai senior di restoran ini pun berpendapat jika anak-anak itu hanya sedang bercanda dan Nancy tidak perlu sampai bertindak kasar seperti itu. Shut up, Jake. No, I'm serious. You act like you're all high and mighty, but you're from the same place for 5 Enough. seconds. No. Yes. Dude, cut it out. Merasa tidak dihargai sebagai manajer, Nancy pun langsung memecat Jack yang notabene adalah orang kepercayaan sang ayah dan punya peran penting sebagai koki di restoran ini. Jack pun dengan cepat meminta maaf. Ia mengaku masih punya cicilan dan tagihan yang belum lunas. Ia sangat membutuhkan pekerjaan ini dan memohon agar Nancy tidak memecatnya. You know my mom was your folks' first hire when they opened this place? Karena sudah terlanjur berucap dan ingin menunjukkan ketegasan sebagai seorang manajer, Nancy pun tidak menarik kata-katanya dan langsung menyuruh Jack untuk pergi saat itu juga. And you're still here. Selesai rapat, Nancy pun buru-buru cuci muka untuk menenangkan diri, di mana Bobby yang bermaksud baik ingin mengecek keadaannya pun akhirnya kena semprot juga dan malahan dikatain untuk jangan jadi orang yang sok perhatian. Gara-gara kelakuannya sendiri, Nancy pun harus kerja shift malam hanya seorang diri. Ia pun menghubungi sang ayah untuk memberitahu terkait Jack koki restoran mereka yang sudah dipecat tadi siang. Excuse me? Yeah, I had to. Okay. Mendengar hal itu, sang ayah tentu saja terkejut karena Nancy terlalu cepat mengambil keputusan, padahal peran Jack di restoran tersebut cukup penting. Koki loh yang memasak makanannya. Ya, meskipun menu yang dijual tidak ribet dan Nancy bisa melakukannya sendiri, tapi tetap saja akan butuh waktu lama untuk mereka mencari seseorang yang punya pengalaman seperti Jack dan memasaknya belum tentu seenak dia. So then why do I have to be here? Nancy bisa saja langsung pulang dan menutup restorannya, namun restoran mereka sedang dalam kondisi keuangan yang tidak baik dan banyak tagihan yang harus dibayar. Sehingga untuk menutupi semua itu, restoran tetap harus buka kalau ada ramai pelanggan, kan lumayan bisa buat tambah-tambah, yang alhasil Nancy mau tidak mau harus tetap stay di sana sampai esok pagi. Alright, well you enjoy your whatever. Karena belum ada pelanggan, Nancy yang bete pun menyetel musik sambil bersih-bersih. Ia juga menyalakan lampu disko dan menari sendirian di restoran tersebut. Selesai joget-joget, Nancy kembali melihat beberapa sepeda milik remaja Badung yang tergeletak di seberang jalan. Menyadari mereka akan berbuat iseng lagi, Nancy pun segera berbicara melalui speaker dan mengancam akan menelepon polisi lagi. Dan ya, para remaja itu pun menggebrak-gebrak kaca yang membuat Nancy ketakutan. Kali ini mereka sudah sangat keterlaluan, sehingga Nancy benar-benar menghubungi pihak kepolisian. Operator pun berkata bahwa saat ini semua unitnya sedang sibuk karena kebetulan ada sebuah kasus pembunuhan mengerikan di tempat lain, sehingga akan butuh waktu lama untuk mereka mengirim petugas dan mungkin hanya 1 orang petugas sajalah yang akan dikirim ke tempat ini. I'm at the Fab Hut and Bistro on 9. I got these kids harassing me. Hello? Tak ada pilihan lain, Nancy terpaksa harus bertahan sambil menunggu petugas datang yang tepat saat ia sedang memperhatikan kaca jendela, tiba-tiba ya, para remaja bertopeng ini mulai melancarkan terornya yang membuat Nancy ketakutan. Saat ia sedang bersembunyi di dapur dan mencari ponsel, tiba-tiba saja terdengar suara sirene mobil polisi dan alhamdulillah, Nancy bisa bernapas lega setelah petugas datang ke sana. Beliau pun langsung berkeliling memeriksa area sekitar dan tak sengaja menemukan keran air yang terbuka seperti sehabis dipakai. Pak petugas pun segera menghubungi pusat dan memberitahu mereka bahwa sejauh ini semuanya masih aman terkendali. Sambil ngopi, Pak Polisi pun mempersilahkan Nancy untuk menceritakan seperti apa kronologinya, yang ketika Nancy berkata tentang kelompok remaja bertopeng dan memakai moped atau jenis sepeda motor yang berpedal, Pak Polisi pun langsung sadar jika kelompok itu adalah kelompok yang sama yang menjadi pelaku pembunuhan mengerikan di tempat lain. Seriously, you're scaring me. Listen,
I don't mean to scare you. Sebelum ke sini, Pak Polisi mengaku sempat mendatangi TKP pembunuhan mengerikan yang katanya dilakukan oleh sekelompok remaja bertopeng dan memakai moped, sehingga sudah pasti orang yang meneror Nancy saat ini adalah kelompok yang dimaksud, yang ketika mereka berdua akan pergi dari tempat ini, tiba-tiba Go, go, go! ya, Pak Polisi pun dibunuh oleh salah satu remaja, di mana Nancy sendiri bersembunyi di dalam gudang sampai akhirnya muncul si Bobby yang datang dengan pelangak pelongo. I'm sorry about what you do. Dengan cepat Nancy menarik Bobby ke dalam restoran. Mereka bersembunyi di dapur tepat saat salah satu remaja masuk dan pada akhirnya mereka berdua pun berhasil tertangkap. Nancy dan Bobby pun diikat dan dipaksa berlutut, kemudian ditegakkan kepalanya agar saling satu sama lain. Karena Nancy terus memberontak, ia pun dibawa ke belakang, di mana Nancy berhasil melepaskan ikatannya dan segera mengambil pisau hingga berhasil melukai salah satu pelaku. Dengan pisau yang masih di tangan, Nancy pun kabur keluar. Namun karena masih ada satu pelaku yang sedang menaiki motor, ia pun perlahan mundur ke belakang dan tiba-tiba ya, Nancy tak sengaja menikam Peter yang entah sedang apa dia di sini, di mana Nancy dan kita semua yang menonton akan sangat dibuat terkejut saat baru mengetahui jika mereka semua adalah Jack, kakak Bobby, termasuk Bobby sendiri yang ternyata ikut bersekongkol. Untuk memahami bagaimana ini semua bisa terjadi, mari kita kembali ke tadi siang tepat saat Nancy memecat Jack. Ternyata Jack ini adalah seorang pecandu narkoba. Ia memang sangat membutuhkan pekerjaan ini, tapi bukan untuk membayar cicilan atau kebutuhan penting lainnya, tetapi untuk membeli barang haram. Peter yang merupakan adik kandung Jack pun harus selalu menuruti keinginan kakaknya ketika ia diajak membeli barang terlarang itu dari seorang penjual yang karena Jack tidak punya uang, ia pun meminta untuk berhutang dulu sembari menunjukkan sepucuk pistol yang ada di dalam dashboard mobilnya. Sound good? Dalam perjalanan pulang, Jack pun langsung memakai barang terlarang itu. Ketika kepalanya sudah tidak bisa berpikir jernih, secara kebetulan ia melihat sekelompok remaja bertopeng dan bermoped sedang pesta api unggun di pinggir jalan dan memutuskan untuk gabung bersama mereka. Alih-alih ikutan pesta, Jack rupanya hanya ingin menyampaikan sesuatu bahwa gara-gara mereka lah ia dipecat hari ini. Jika para remaja itu tidak datang ke restoran, mungkin Nancy tidak akan naik pitam dan sampai memecatnya dari pekerjaannya. Sehingga Jack yang mulai kehilangan kontrol emosi pun menikam salah satu remaja dan menembaki ketiga lainnya dengan sangat keji. Yang paling kasihan di sini adalah Peter, adik Jack sendiri yang polos dan tidak tahu apa-apa, harus ikut dilibatkan dalam aksi keji ini. Setelah menghabisi keempat remaja itu, Jack dan Peter pun mengangkut moped termasuk topeng mereka ke atas mobil, di mana Jack menyuruh Peter untuk pergi ke restoran, sementara ia akan menemui Bobby dan kakaknya di kediaman mereka. Wait for me at the diner. Setibanya di kediaman Bobby dan si kakak, Jack pun membahas tentang sikap menyebalkan Nancy hari ini, di mana saat ia mengutarakan ide untuk menjahili Nancy dengan cara menyamar dengan topeng dan memakai moped, Bobby dan si kakak pun langsung setuju. Bobby sempat menanyakan terkait topeng dan mopednya. Jack menjawab, ia meminjamnya dari kelompok remaja yang sedang nongkrong dan meminta Bobby untuk jangan terlalu khawatirkan hal itu. Beralih ke Peter yang sudah sampai di restoran, melihat tangannya masih berlumuran darah setelah dipaksa menghabisi kelompok remaja, Peter memutuskan cuci tangan di air keran belakang restoran yang pada akhirnya menjawab pertanyaan terkait keran air yang terbuka sewaktu Pak Polisi memeriksanya. Tak lama, Jack dan kawan-kawan pun akhirnya sampai di restoran. Sesuai dengan teror yang sudah kita lihat tadi, mereka ternyata bersembunyi di balik restoran dan mulai menggebeg-gebegkan dinding kaca, termasuk membuat serangkaian teror yang membuat Nancy ketakutan.
Saat Pak Polisi datang, mereka semua pun langsung bersembunyi, di mana saat Nancy dan petugas sedang membicarakan terkait pembunuhan TKP di sebelumnya, Jack yang takut ketahuan pun terpaksa memukul si petugas dari belakang. Dan inilah yang terjadi. Ketika Nancy sedang sembunyi di gudang dengan raut wajah penuh ketakutan, Bobby ternyata tak sengaja melihat hal itu. Ia yang kasihan pun memutuskan untuk membuka topeng dan pura-pura baru datang seolah ingin memberi pertolongan. Dari situ semuanya menjadi kacau sampai akhirnya Nancy tak sengaja menikam Fitri yang sebenarnya, aduh sumpah kasihan loh. Orang dia mah nggak tahu apa-apa, si anjing Jack aja ini yang libatin adik sendiri demi emosinya yang sesaat. Nancy juga sama lolnya jadi manajer so-soan bersikap tegas mecat orang sembarangan. Jack menyuruh si kakak menjaga Nancy, sementara ia dan Bobby akan membawa Peter ke dalam untuk diobati. Melihat si kakak lengah, Nancy dengan cepat kabur ke belakang. Ia tak sengaja menemukan sekantong daging busuk dan terfikir sebuah ide untuk memanfaatkannya. Beralih ke Jack yang sedang menahan pendarahan Peter adiknya, Bobby yang merasa tindakan ini sudah terlalu jauh pun diam-diam mengambil kunci mobil milik Pak Polisi untuk kabur, tetapi I want to know how she was in the sacrifice. tepat di saat bersamaan, si ayah yang sedang kencan pun mencoba menelepon Jack berkali-kali untuk membicarakan pemecatannya yang tanpa persetujuan. Intinya, Jack masih tetap akan bekerja di restoran dan tak perlu pedulikan omongan Nancy putrinya yang selalu emosian. Namun semuanya sudah terlambat. Jack sudah terlanjur berbuat sejauh ini. Lagian, ia meninggalkan ponselnya di dalam mobil. Yeah, just give me a call if you hear from her, would you? Thanks. Nancy sendiri terlibat kejar-kejaran dengan si kakak. Ia berhasil mendorongnya ke menggorengan, termasuk menghabisinya karena terpaksa. Saat Nancy sedang sembunyi di bawah meja, ia melihat Bobby sudah tergeletak bersimbah darah setelah sebelumnya terlibat pertarungan dengan Jack. Tepat di saat bersamaan, muncullah Yuli yang datang sesuai panggilan Nancy sebelumnya dan memutuskan untuk pergi lagi setelah melihat kondisi di restoran yang sangat mengerikan. Tanpa memperdulikan Yuli, Jack pun langsung mengejar Nancy yang kabur ke ruang penyimpanan yang tepat saat matahari pagi mulai terbit. Nancy dengan cepat melarikan diri, tetapi ya, Jack berhasil menikamnya dari belakang dan menyeretnya kembali ke dalam restoran. Tanpa tahu bahwa Nancy sedang hamil, Jack pun perutnya dan langsung pergi meninggalkan restoran tersebut. Tak lama setelah Jack pergi, Nancy pun tiba-tiba bangun dan ternyata ia masih hidup berkat daging kadaluarsa atau daging busuk yang ia tempelkan di bagian perut menggunakan plastik. Namun tetap saja ia terluka ketika Jack menikamnya dari belakang meskipun tidak terlalu dalam. Ketika melihat Bobby itulah, Nancy akhirnya jujur bahwa janin yang sedang dikandungnya saat ini adalah anak Bobby. Hasil dari hubungan mereka sewaktu mabok bareng di acara pesta, Nancy mengambil kunci mobil milik Pak Polisi dan memutuskan pergi ke rumah Jack untuk membuat perhitungan. Tak mendapat kesulitan yang berarti, Nancy bisa dengan mudah menyerangnya dari belakang sehingga berakhir sudahlah mimpi buruk ini. Dengan kondisi lemas kehabisan darah, Nancy pun berjalan kaki menuju restoran. Tak lama, sang ayah pun muncul dan menanyakan terkait apa yang sudah terjadi. Nancy, what is it? Tamat, ending yang cukup membagongkan. Teman-teman, itulah skenario terburuk ketika seorang perempuan yang masih labil dan banyak masalah ditunjuk sebagai pemimpin. Tidak semua, tapi kebanyakan. Karena menurut ilmiah, perempuan lebih mengutamakan perasaan daripada logika, mengambil keputusan berdasarkan perasaan dan emosi tanpa memikirkan apa dampak dari keputusan yang diambilnya. Dan tentu saja, semua yang terjadi barusan hanya terjadi dalam film saja. Ya, secara teknis memang kelompok remaja itulah awal muawal Nancy jadi emosi. Namun, jika saja
jika saja Nancy bisa mikir dengan kepala dingin, bisa berpikir lebih sabar, lebih tenang, dan lebih bijak layaknya seorang manajer, pimpinan. Ya nggak perlulah sampai mecat si Jack hanya karena ingin menunjukkan ketegasannya. Sakit loh hati orang yang nggak salah apa-apa jadi kena imbasnya. Jangan sembarangan ngomong loh, jangan sembarangan berucap. Orang sudah sakit hati mah bisa berbuat nekat, didengar doanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan membuat keputusan ketika sedang marah, jangan membuat janji ketika sedang bergembira. Ingat, bersabarlah. Jika itu bisa membuat keadaan menjadi tenang, jangan mengambil keputusan dalam keadaan emosi, karena sebagian besar hasilnya akan mendatangkan keburukan. Saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, bulu hidung keriting Lady Gaga.